Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullah bab ma jaa fi ruqa' wat tamaim. Kenapa tadi disebutkan bab minasyirk? Maja fi ruqa' wa tamaim. Karena terdapat perincian. Nah, Terdapat perincian di dalam terdapat perincian. Bagaimana rinciannya? karena dia itu ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka dia masuk ke pada yang haram. Yang diharamkan. Nah, Ruqyah itu ketika dia berasal dari Al-Quran atau hadis atau doa-doa yang kuat dari Nabi SAW, maka dia bukan kesyirikan. Adapun ketika itu ruqyah datang dari selain Al-Quran, baca Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka dia termasuk ruqyah. Termasuk syirik. Bisa jadi syirik besar atau syirik kecil. iya. Jadi disebutkan bab maja fi ruqa' wa tamaim. Jadi disebutkan bab minasyirk karena ruqyah itu tidak semuanya syirik. Tidak semuanya syirik. Ada yang jaiz, ada yang haram. Iya. Ini mutlak ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan 3 syarat kemarin. Ya. Pertama, harus dari Al-Quran. Bacaannya dari Al-Quran. Kedua, bahasa Arab. Kemudian, Itu bersandar pada sebab tidak ada sandaran kepada hal tersebut. Bahkan bersandar kepada al-musabbib. Iya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang haram, ini yang di luar dari syarat ini. Terutama ketika seorang bersandar kepada hal tersebut. Iya. Begitu pula tamaim. Tamaim ini tidak semua juga dari kesyirikan. Tamaim ada 2 ya. Kalau tidak selain datang dari Al-Quran, ini sepakat bahwasanya haram. Menggantungkan sesuatu untuk mengangkat bala atau menahan bahaya, tapi bukan dari Al-Quran. Bukan dari Al-Quran. Maka ini jelas keharumannya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dari Al-Quran, jadi perhatikan, tamaim dibagi 2 dulu. Ada yang dari Al-Quran, ada yang tidak dari Al-Quran, tidak datang dari Al-Quran. Kalau tidak datang dari Al-Quran, ini jelas haram ya, sepakat. Kalau dari Al-Quran, ini diperselisihkan. Iya. Jadi orang yang menganggap Al-Quran orang yang menganggap bahwasanya walaupun itu datang dari Al-Quran, maksudnya yang digantungkan itu tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran, ini masuk dalam keharaman. Berarti dia mutlak dia. Mau dari Al-Quran, mau tidak, ini siapa? Pendapatnya siapa? Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya seperti Ibrahim An-Nakhai, Masruq, Al-Qalma. Ini juga pendapat dari Ibnu Abbas. Ini dirajihkan oleh Syekh Albani, Syekh Fauzan, Syekh Muslimin, Syekh Bin Baz. Alasannya apa? Bentuk adanya perendahan terhadap Al-Quran. Karena kalau antum gantungkan karena anak masuk ke WC, ya kan? Masuk ke tempat-tempat yang kotor. Yang kedua, terkadang juga
Seorang kalau bentuknya seperti itu, menggantung, itu membuat hati itu tergantungan dari hal tersebut. Disebutkan bahkan ada yang menjadikan gantungan itu mencukupkan dia dari membaca Al-Quran. Ini kalau seperti ini apa? Nah, oleh karena itu bentuknya juga adalah menutup pintu-pintu jalan. Adapun yang mengatakan, ini sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya boleh kalau itu dari Al-Quran, kalau itu dari Al-Quran. Adapun tiwala ini apa? Ada rincian juga? Nah, belum ada. Tidak ada. Ini tidak ada. Iya. Mengikat hati seseorang dengan alat-alat. Iya. Sesuatu yang diikat, sesuatu yang mau cincin kah, mau apakah, terserah. Tidak terkhusus. Dari hadis pertama jelas, ya. Nabi SAW ini sahih, muttafaqun alaih dari Abi Bashir. Kala mengutus seorang, diutus ini Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Nah, diutus bahwasanya jangan kau sisakan apa yang ada tergantung di leher-leher dari onta berupa kilada, ya, kalung, mau kalung, mau gelang, terserah. Iya, minwaterin. Kalau ini minwaterin, ini jelas diperselisihkan apa? Yang terbuat dari watar. Kalau ini di atas riwayat Asy-Syak menunjukkan jenis apa saja. Iya, mau dari mana? Yang jelas bentuknya seperti itu. Iya, bentuknya seperti itu. Tidak umum, apa? Tidak khusus. Mau digantung di leher, terserah. Digantung di tangan, mau tidak khusus onta, mau di mana? Di mobil, di motor. Iya. Karena kebanyakan pada hakikatnya orang yang seperti itu menginginkan sesuatu. Iya. Untuk mengangkat bala atau menahannya. Adapun kalau bentuknya gelang misalnya atau kalung, iya, sebagai penanda, tidak ada hubungannya, sebagai tanda saja, tidak ada masalah. Iya, seperti menggantungkan kalung di hewan, seperti disebutkan kemarin, misalnya hewan kurban, kita beli tapi suruh titip dulu. Bagaimana cara tahu? Oh, digantungkan kalung, bertulis. Ya, fulan bin fulan. Tidak ada maksud apa-apa. Bentuk sebagai tanda saja. Sebagai tanda saja. Maka ini di luar dari hal tersebut. Jadi ini utusan Allah, utusan Rasulullah SAW, ya, untuk tidak ada yang boleh tinggal di situ. Artinya apa yang tergantung diputus. Karena bentuknya apa? Sesuatu yang haram. Dari hadis Ibnu Mas'ud juga dikatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyir. Jadi kalau dikatakan ar-ruqa di situ umum, alif lam. Siapa sudah belajar usul? Hah? Semuanya? Alif lam tufidul umum, ya kan? Apa disebutkan Sa'di rahimahullah? Ada yang apa? Wa al tufidu Tufidani ma'ah. Hah? Iya. Itu ya. Saya juga lupa. Tufidani tutikum awsiyaki. Tutikum. Iya, itu. Jadi al memberikan faedah umum. Sekarang datang dengan lafaz seperti itu, berarti ruqa di sini umum. Bagaimana kita jawab? Nah, kalau dikatakan inna ruqa wa tamaim wasti wa tasyiruk, jelas hadis sahih. Bagaimana kita jawab ini? Kalau tamaim kan ya dari ucapannya Ibnu Mas'ud jelas. Mau tamaim dari Al-Quran, mau dari Al-Quran, pokoknya syirik. Iya. Syiriknya tergantung besar atau kecil itu bihasabi qasdin nas. Iya. Sekarang ruqa. Bagaimana cara jawabnya? Iya.
bukan dari syariat. Jadi bagaimana kita berdalil dengan ayat ini? Innar ruqa, ya, kullu ruqa. Ya kan? Innal insana, ay kullal insan. Sebagaimana katakan kullu bid'atin dhalalah. Bagaimana kita jawab? Saya sudah sampaikan kemarin. Nggak ada tulis. Hah? Iya, al-am urida bihi al-khas. Nah, itu ada disebutkan ya. Iya, tudammiru kulla syai'. Tudammiru kulla syai'. Diporak-poranda semuanya. Iya, ini di kisahnya siapa ini? Kaum Lut. Kaum Lut. Tudammiru kulla syai'. Perhatikan. Sekarang pada saat diporanda semuanya, masih ada langit, bumi. Jadi apa diinginkan situ? Hah? Al-khas urida bihi, al-umum urida bihi khas. Itu contoh lagi satu. Kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Sekarang umatku umum, mau ahlul bid'ah, mau ahlus sunnah, mau semua. Jadi bagaimana kita jawab? Ya, itu umat yang diinginkan ulama. Iya, orang yang mengenal ilmu agama yang benar. Sekarang, kalau dikatakan kullu bid'atin dhalalah, bagaimana untuk jawab? Kullu, iya, al-am bil khas. Berarti tidak semua bid'ah haram. Ada bid'ah hasanah. Itu syubhatnya ini. Bosnya. No. Kita katakan kullah asalnya seperti itu. Sampai datang dalil yang memalingkan dari makna itu. Itu dia. Kalau dikatakan tidak kulla syai', tidak mungkin akan katakan Allah mau memperak-peranda semuanya, baru langit masih ada. Itu adalah dalil akal yang menafikan, yang mengkhususkan bahwasanya kul di situ al-amr lil khusus. Sekarang kalau bid'ah adalah mana dalilmu? Kalau bid'ah ada bid'ah hasanah mana? Tidak ada dalil didatangkan. Paling hawa nafsu. Ya. Kita kan begini. Iya, selesai dari situ. Yang kita bahas tauhid ini. Itu jawabannya. Dikatakan am bil khusus. Kekhususannya di mana? Mana dalilnya? Nabi SAW ruqyah. Ya kan? Katakan la ruqyata illa fi 'ain wa humatin. Ini kalau ini jelas sekali. Tidak ada ruqyah kecuali di humah dan ain dan humatin. Ini kalau ini jelas. Bagaimana lagi perbuatan Nabi SAW menyuruh Aisyah? Aisyah pernah meruqyah Rasulullah SAW, pernah menyuruh ya. Kemudian pernah meruqyah dirinya sendiri. Sahabat pernah meruqyah seseorang ya, ketika di perjalanan. Kemudian diberikan apa? Kambing. Perhatikan. Nabi SAW mengiyakan. Berarti ada ruqyah. Tapi makanya dikatakan khos di sini yaitu ruqyah yang terkandung padanya kesyirikan. Kemudian ta'alluq dari hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Qayyim ta'alluq syai'an bikilah. Ini jelas ya. Larangan terhadap bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akibatnya apa? Kita akan diwakilkan kepada diri kepada hal tersebut yang dimana hal tersebut tidak memberikan apa-apa di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu dibawakan ucapan dari beberapa penjelasan tentang tamaim, ruqa dan tiwala. Kemudian datang dengan riwayat Ahmad dari Ruwaifil bahwasanya Nabi SAW berlepas diri dari 3 hal ini. Syahidnya adalah taqwa wa tawam. Ya, dikatakan bari minhu kata ulama kullu dzambin
qurina bil bara'ah min fa'ilihi fa huwa min kaba'ir dzunub. Jadi setiap dosa yang digandengkan dengannya berlepas diri dari pelakunya itu disebutkan masuk dalam jenis dosa besar. Masuk dalam jenis dosa besar. Sekarang kita jelaskan masalah ini. Semoga bisa selesai. Ini kita bahas saja. Kita bahas saja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم نعم. Dan fihi masailu. Al-ula. Apa lagi ruknya al-ula? Hah? Nah dari mana? Dari mubtada yang dihilangkan. Takdirnya? Al-mas'alatul ula. Tafsir ruqa wa tamaim. Ya sudah ya. Tafsir ruqa wa tamaim. Tamaim jama' dari tamimah. Kenapa dikatakan tamimah? Summiya biha li'annahu yatimu biha apa? Dan tulis. Kenapa dikatakan tamimah? Kalau disebut di ayat lain apa? Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Dari kata tamma lagi. Dikatakan tamimah karena dengannya sempurna apa? Pengangkatan penyakit ain. Jadi dari dikibali orang-orang yang menggunakannya di zaman jahiliyah. Iya. Dikatakan tamimah karena dengannya sempurna pengangkatan dari penyakit ain. Penyakit ain. Kalau ruqa jama' dari ruqyah. Iya, bermana iya, azimah itu tilawah. Itu tilawah. Sesuatu yang dibacakan. Kalau secara syariat sesuatu ayat yang dibacakan kepada orang yang sakit. Iya, untuk mengharapkan kesembuhan dan diangkat darinya penyakit. Iya, diangkat darinya penyakit. Itu ruqa. Terus Al-thaniyatu tafsirut tiwalati. iya, tafsir tiwala. Ini sesuatu yang dijadikan, dibuat untuk memikat laki-laki cinta kepada perempuan. Secara umum ya, perempuan cinta kepada laki-laki. Kalau dikhususkan apa? Suami istri. Suami istri. Ya. Ini ada permainan. Kenapa haram? Karena ini tidak lain. Bahwasanya ini ada bersyirikat dengan syaitan. Bersyirikat dengan syaitan. Terus Al-thalithatu anna hadhihi thalatha kullaha min asy-syirki min ghairi istithna'in. iya. Tiga ini seluruhnya dari kesyirikan tanpa ada pengecualian. Ini dari hadis Abdullah bin siapa? Atau Abdullah bin Mas'ud. Iya, dikatakan inna ruqa wa tamai wa tiwal tasyrik. Disebutkan di sini tiga ini semuanya kesyirikan tanpa ada istisna. Ini sudah kita jelaskan ya. Ini kesyirikan kalau yang diinginkan apa? Ruqa yang terkandung padanya syirik. Iya, terkandung padanya kesyirikan. Kalau tidak terkandung pada kesyirikan, walaupun itu tidak datang lafadznya dalam Quran, doa-doanya dari sunnah pun itu tidak masalah. Yang jelas kata beliau ma khalaqna syirk, dari ucapan-ucapan kesyirikan. Atau bisa saja dikatakan dari Al-Quran, dari doa Nabi, tapi ada penyandaran terhadap hal tersebut. Merupakan siapa? Al-Musabbib. Iya. Tidak meyakini bahwasanya semuanya dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas disebutkan ma khalaqna syirk, dari syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tiga itu.
Jadi ucapan beliau anna hadhihi salat kullaha min asyirk dan min ghairi istithna'in, ini sudah kita jelaskan. Ya. Bahwasanya rukuk di situ diinginkan rukyah syirkiyah. Termasuk juga ini di atas ucapan apa? Orang yang mengatakan dari Al-Quran maupun tidak dari Al-Quran. Adapun orang yang mengatakan dari Al-Quran maka keluar dari sini, keluar dari sini. Terus. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والهمة ليس من ذلك. Lihat. Ruqyah dengan kalam yang hak. Lihat. Kalam yang hak maksudnya yang terpenuhi syaratnya tadi. Dari Al-Quran, berbahasa Arab, kemudian tidak ada penyadaran kepadanya. Sandarkan kepada Allah. Dikatakan minal ain, ruqyah minal ain wal huma laisa min dzalik, ay laisa min asyirk. Maksudnya apa ini? Berarti selain dari dua ini kesyirikan. Betul atau tidak? Hah? Dikatakan kalau ruqyah iya dari kalam hak, jadi istilahnya begini, ruqyah itu ada yang haram, ada yang jaiz. Ruqyah yang jaiz, ruqyah yang haram jelas. Ya kan? Mau di ain, mau di huma, mau di sihir, mau di apa terserah. Itu haram. Kalau ruqyahnya bentuknya kesyirikan. Mau dari penyakit apa terserah. Kalau ruqyah jaiz, lihat kata beliau, ruqyah jaiz boleh, tapi cuma dua. Di mana? Al-ain dan huma. Sekarang betul atau tidak? Tidak betul. Ini berdalilkan hadis Nabi SAW, la ruqyata illa fi ainin wa humatin. Jadi bagaimana kita bawa hadis ini? Ini yang tidak ada ruqyah yang bermanfaat. Iya, ucapan siapa ini? Kabir. Hah? An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada juga ulama lain ya. Jelaskan ini. Saya ingat cuma An-Nawawi. Dikatakan la ruqyah anfa. Berarti ada juga ruqyah yang lain. Tapi kalau mau penyakit yang seperti ini tidak ada yang paling bagus kecuali pengobatannya kecuali ruqyah. Ruqyah yang paling bermanfaat itu di dua keadaan ini. Jadi tidak menafikan ada ruqyah yang lain karena jelas Nabi SAW meruqyah diri sendiri dari sihirnya. Meruqyah tidak juga dari ain, tidak juga dari hama. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala meruqyah Nabi SAW. Berarti jadi bisa tahu? Iya. Jadi kan ruqyah jaiz dan ghair jaiz, haram. Paling haram sudah. Mutlak, mau penyakit apa terserah. Kalau jaiz dikatakan jaiznya ini dengan syarat apa? Dari kalamillah. Kalamul haq. Yang kedua cuma digunakan pada dua keadaan, penyakit ain dan penyakit hama. Ain maksudnya dia. Kita katakan oleh karena itu Muslim dikatakan dua ucapan ini fihi nadhar. Dilihat dulu apa yang diinginkan. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Ruqyah yang pertama dikatakan semuanya tiga ini syirik. Ini tidak mutlak. Yang kedua juga dikatakan ruqyah bil haq min ain wal huma laisa min dzalik. Berarti laisa min dzalik berarti di luar dari itu min dzalik. Nah, dikatakan fihi nadhar. Fihi nadhar. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. Ini sudah jelas. Tamimah itu kalau di Al-Quran berselisih ulama. Hal hiya min dzalik am la? Iya. Kalau Ibnu Mas'ud dikatakan apa? Min dzalik. Min dzalik. Dia dari kesyirikan. Ini Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Murid-muridnya. Sebagiannya dikatakan tidak. Itu sudah dengar semua dirojihkan oleh empat syekh, Syarba'i, Ibnu Utsaimin, dan Al-Fauzan. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. Kalau ini jelas. Ta'liq autar, autar dari jamak dari watar. Ini sesuatu yang diambil dari bentuk tali, diambil dari hewan. Ini menggantungkan seperti ini dibuat dari gelang, dibuat dari apa, digantungkan, dikatakan kemudian diniatkan untuk mengangkat ain atau menjaga dari penyakit ain, dikatakan ini dari kesyirikan.
Terkhusus atau tidak? Hah? Tidak terkhusus. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena ini yang tersebar di saat itu. Bentuknya lain. Iya. Ini sama dengan apa? Al-khayt, al-halaqah. Ini sama, tidak bedanya. Cuman tamimah, sebagian ulama karena dikhususkan tamimah itu sesuatu yang digantung, yang adanya di situ terikat, di situ tertulis dalam tertutup tulisan Al-Quran. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini jadi permasalahan. Iya, ada pun yang lain gelang gantung saja begini. Mau dari karet, mau dari apa? Iya. Baru ada lagi apa namanya? Gambar-gambar tengkoraknya sini. Ya, itu jangan. Kalau orang pakai saja biasa, kayak hah? Hah? Iya. Kalau dikatakan ini, kalau dia tidak niatkan, dia masuk di tasyabbuh. Dia masuk di tasyabbuh. Tasyabbuh ini gimana? Perempuan dan orang kafir. Iya. Jadi kalau orang sakit pakai gelang, hah? Itu boleh untuk penanda nama ya. Namanya fulan bin fulan penyakitnya ini orang ini. Nah, itu tidak masalah. Jadi perlu, jadi jangan langsung menghukumi satu. Tapi seperti itu orang melihat apa. Berarti yang bilang yang penting kan niatnya bagus. Nah ini beda lagi, jangan niat itu harus dilihat juga dari perbuatannya. Orang musyrik juga bagus niatnya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Syubhatnya. Apa niatmu? Saya ini orang jelek. Kalau saya berdoa tidak dengar oleh Allah, maka saya minta kepada ahli kubur ini orang soleh supaya doakan saya. Bagus niat tidak? Bagus, tapi perbuatannya wah, iya, syirikan, ain syirik. Itu banyak rincian. Selesaikan ini. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا. Apa wa'idnya? Abdullah. Hah? Ini pertama, yang kedua? Apa lagi? Arhan. Semua perkara akan diwakilkan kepada Ini yang pertama, ukil ilaihi. Yang kedua? Al-baro'ah. Iya. Man ta'allaqa, dikatakan anna ta'liq al-wa'id al-syadid ala man 'allaqa wataran. Ini tidak terkhusus wataran. Man ta'allaqa syai'an nakirah. Fi siyaq istifham, ya, dikatakan apa namanya fisya syar ahsan, ya. Dikatakan apa, umum, mau patron mau apa, iya. Terus الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. keutamaan balasan orang yang memutus tamimah. Apa keutamaannya? Bagaimana kita menasabahnya ini? Dia akan membebaskan seseorang dari perbuatan syaitan. Iya, karena kalau dia potong, iya, gelangnya ini atau apanya ini yang tergantung, berarti dia membebaskan dari perbudakan syaitan. Sebagaimana kalau orang membebaskan budak, dibebaskan dari perbudakan manusia, ya, perbudakan manusia. Terakhir. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. Yang terakhir ya, bahwasanya ucapan Ibrahim siapa? An-Nakhai la yukhalifu ma taqaddama min ikhtilaf. Jadi tidak menyelisihi dari apa yang berlalu dari khilaf. Karena
al-murad lianna al-murada muradahu ashabu Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan kanu. Ini dhamir waw jamaah kembali ke ashab Ibn Mas'ud. Di antaranya Masruq, Al-Qamah, Ibrahim An-Nakhai. Ini semuanya masuk dari murid-muridnya. Dari sahabat Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Iya. Kemudian dari ulama muasirin Syarbani, Ibaz, Muslimin dan Fauzan. Iya. Jadi tidak menyelisihi. Karena di awal dikatakan ba'du salaf, iya, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an rakhasa fihi ba'du salaf. Lihat. Rakhasa fihi ba'du salaf. Membiarkan, tidak ada masalah. Sebagian salaf. Kemudian dinukil kanu yakrahun. Kanu bukan dari semua salaf, tapi terkhusus dari murid-murid Ibn Mas'ud dan murid-muridnya. Sekarang kita baca syarah. Ini dibaca saja insyaallah. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى الشرح باب ما جاء في الرقى والتمائم. أما التمائم فهي تتعلق بها القلوب متعلقيها والقول فيها القول في الحلقة والخيط كما تقدم. Iya. Jadi bentuk gantung-gantungan yang hati orang menggantungnya itu bergantung dengannya. Iya. Oleh karena itu dikatakan apa? La yaziduka illa wahna. Iya. Tidak menambah kecuali kelemahan. Kalau dikatakan kenapa? Karena orang yang seperti itu pada hakikatnya menggantungkan dirinya, dan orang menggantungkan dirinya kepada selain Allah itu pada hakikatnya apa? Kelemahan dan kerugian. Iya, kelemahan dan kerugian. Jadi jangan lihat apa yang nampak. Kalau dikatakan la yaziduka illa wahna, tidak, sembuh, sehat. Iya, itu antum lihat. Tapi pada hakikatnya apa? Itu adalah kerugian dan kelemahan. Iya, karena kau sudah gantungkan hatimu kemana? Pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Kalau sudah begini, itu kerendahan yang paling rendah. Iya, kerendahan yang paling rendah. Kalau Allah menyandarkan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri kita atau pada yang lain. Sampai Sufyan al-Thawri rahimahullah, dia tidak mau disandarkan pada jadi ibunya sebagai wakil ketika di hari bangkitan atau di hari hisab, karena sebaik-baik sesayang-sayangnya ibu itu tidak mau memberikan pertolongan. Iya, di hari kelak nanti, karena semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal qaul fil halqati wal khayt kama taqaddam. Iya, sama ya. Makanya katakan umum dia. Terus فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله. Dikatakan ma huwa syirkul akbar. Di antara tamim ada yang syirik akbar, yaitu yang mencakup terhadap istighatha bisyayatin aw ghairihim min al-makhluqin. Fal istighatsatu bi ghairillah. Kenapa dikatakan istighatha? Apa pengertian istighatha? Kenapa bukan isti'anah? Isti'adzah. Kenapa bukan? Kenapa dikatakan istighatha? Minta pertolongan ketika bahaya. Minta pertolongan di masa genting. Perhatikan. Dia orang yang menggantungkan ta'alluq tamimah ini, itu digunakan untuk mengangkat apa? Ain. Dia terkena ain, kemudian genting dia supaya sembuh. Digunakan apa? Tamimah ini bentuknya istighosa. Dan istighosa ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu. Kalau padahal yang mampu, tidak masalah. Seperti istighosa siapa? Lagi kepada Musa alaihissalam, ya kan? Di dalam surah apa itu? Berkelahi, kemudian dikala datang kepada Musa, memberikan pertolongan, tolong saya, ditinju, langsung mati. Iya, istighosa karena masa genting meminta tolong kepada Musa, ini boleh. Makanya dikatakan fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Perhatikan. Dikatakan syirkun, kama saya insyaallah ini akan datang nanti bab istighosa.
Jadi ini kalau syirik akbar kalau seperti ini. Seperti yang rincian dari yang saya sebutkan, bahwasanya kalau dia yakini ini, ya, dia mampu mengangkat bala dengan sendiri. Tidak semuanya dengan Allah. Dikatakan juga syirik akbar karena selain dari adanya istighosah, yang kedua, bukan. Itu syirik asghar. Dia menandingi sebab Menjadikan sesuatu itu tandingan untuk Allah dalam bentuk apa? Memberi manfaat, iya, mengangkat bahaya, iya. Ini bentuk juga dari syirikan, ini dikatakan syirik. Kalau ini syirik di uluhiyah, kalau yang tadi syirik di rububiyah. Hasan, masya Allah. ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. Ini ada yang haram, di mana padanya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipahami maknanya, li'annaha tajuru ila syirk. Ini dikatakan penggunaan dari selain Al-Qur'an. Tapi diyakini bahwasanya Allah yang mengangkat bala tersebut, yang menghalangi bala datang. Dikatakan syirik asghar, dikatakan haram. Sekarang rinciannya. Ini pendapat pertama. Yang kedua, وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع ولكونها يتوصل بها إلى غيرها من المحرم ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. lihat. Kata beliau, adapun gantung-gantungan yang padanya ada Al-Quran, hadis, atau doa-doa yang baik, maka paling bagusnya ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, karena mengantar kepada selainnya dari hal-hal yang haram. Contohnya apa? Bentuk ketergantungan. Yang kedua, bisa saja seorang itu beralih pada keyakinan. Beralih pada keyakinan. Meyakini bahwasanya hal tersebut mampu dan selainnya. Yang ketiga, wali'anna al-ghaliba 'ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha. Perhatikan, dia tidak memuliakan dari Al-Quran dan Sunnah ini. Wa yadkhulu biha al-mawadi'a al-qadirah, masuk ke tempat-tempat yang kotor. Kalau kita dengar ucapannya ini, berarti dia merujihkan pendapatnya siapa? Ibnu Mas'ud. Dikatakan ulama mu'asirin 5. Kalau kita sudah Sa'di, Syalbani, Al-Jamin, Ibn Baz dan Fauzan. Katakan bentuk seperti ini adalah haram. Haram. Sekarang terakhir ruqyah. أما الرقى ففيها تفصيل فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع وهي جائزة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق لتفقه فيها والعمل بها إلا كمال من العباد. Baik. Rincian dari ruqyah ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau dari Al-Quran dan Sunnah atau ucapan yang baik, perhatikan. Al-Quran dan Sunnah jelas. Dikatakan au kalam hasan. Apa maksudnya ini? Laisa fihi syirkun.
Ini maksudnya, tidak ada kesyirikan. Ucapan lain, tapi tidak ada kesyirikan. Seperti katakan, Allahumma afihi, Allahumma shfiha. Selainnya, ini doa. Tidak datang dalam Al-Quran dan juga dari Sunnah Nabi SAW. Ini kalam hasan. Kalau kalam fi syirk katakan ya fulan, ya. Kalau ini masuk dalam kesyirikan. Fa innaha mandubah fi haqqi ar-rabb. Berarti kan, kalau seperti ini sunnah untuk orang yang meruqyah. Di annaha min bab ihsan. Karena ini dari perbuatan baik. Orang meruqyah ini. Walima fiha min nafa'. Padanya ada manfaat juga, ya kan? Banyak manfaatnya. Iya. Untuk mendengarkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan dari perbuatan Nabi SAW. Banyak. Wa hiya jaizah fi haqqi al-maqi. Kemudian ini boleh pada hak orang yang diruqyah. Jadi boleh seorang itu diruqyah. Orang yang meruqyah ini sunnah. Iya. Bahkan orang yang diruqyah ini bentuk pengobatan. Maksud juga bentuknya apa? Masyru'iyah, disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Bentuk penghibatan terhadap perbuatan Nabi SAW. Illa kecuali la yang bagi lahu ayyabtadi'a bitolabiha. Jangan dia meminta. Iya. Jangan dia memulai. Ruqyah dulu ya. Iya, ini jangan. Ini sudah kita lewati ya, di bawah apa? Mayadul jannah bighairi hisab wala adab. Ya kan? Dikatakan sifatnya ada 4. Apa? Iya. La yastarqun wala yaktahun wala yatatawarun wala yatatayyarun wala tawakkalu 'ala Allah. Iya. Wa Allah yatawakkalun. Ini 4. Dikatakan la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Bukan dikatakan jangan meruqyah, enggak. La yastarqun. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia bawa ucapan dari la ruqyata illa fi 'ain wa lahuma, dikatakan la istirqa. Tidak boleh minta ruqyah kecuali 2. Jadi kalau orang minta ruqyah di 2 hal ini, itu masih masuk dalam 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Iya, ini tapi Allah alam, An-Nawawi rahimahullah itu tafsiran dari hadis ini lebih dekat. Dikatakan la anfa'. Iya, la anfa'. Karena jelas ya, setiap hadis itu menunjukkan seperti itu. Bahwasanya Abdurrahman bin Husain kalau tidak salah dikatakan bahwasanya la ruqyata illa fi 'ain wa lahuma. Kemudian menjelaskan keutamaan orang yang tidak minta ruqyah. Orang yang tidak minta ruqyah. Kemudian kata beliau, jadi dia boleh diruqyah tapi jangan dia minta. Fa inna min kamalit tawakkul 'abd wa huwa tayaqinihi alla yas'ala 'ala min khalqi la ruqyatan aw ghayriha. Karena kesempurnaan tawakal seorang hamba dan kekuatan keyakinannya itu jangan dia minta pada seorang pun dari makhluknya, tidak ruqyah, tidak pun selainnya. Ini Masya Allah ya. Iya. Jangan minta, tapi kalau dikasih ambil. Iya. Saya tidak minta, saya cuma harap. Ini dari kekuatan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti bab tawakal. Bal yang bagi idza sa'ala ahadan yad'u. Dikatakan kalau sepantasnya seorang kalau minta kepada seseorang untuk didoakan untuknya, dia melihat dari maslahat orang yang berdoa dan kebaikan kepadanya. Bitasabbubihi li hadhihi al-'ubudiyyah lahu ma'a maslahati nafsihi. Jadi seorang kalau mau minta dilihat juga dari maslahatnya. Maslahat orang yang berdoa ini. Melihat juga kebaikan kepadanya dengan menjadikan ini sebagai bentuk ubudiyah. Iya. Untuknya bersama melihat maslahat pada dirinya juga. Wa hada min asrar tahqiq at-tauhid wa ma'ani al-baligh allati la
yuwaffaq litafaqquh fiha wal amal biha illa al-qummal min al-ibad. Al-qummal. Iya. Dan ini dikatakan dari rahasia-rahasia dari orang yang mentahqiq tauhid dan makna-makna yang dalam, yang dimana tidak ada yang bisa memahaminya dan beramal dengannya kecuali orang yang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan al-qummal. Iya, sempurna. Ulama, iya, alim ulama. Kemudian rincian kedua, ini kalau ruqyah yang boleh, ya, ini disebutkan. Kemudian yang kedua, وإن كانت رقيته يدعى بها غير الله ويطلب شفاءه من غيره فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. ini masuk dalam syirik. Ruqyah yang disebutkan ruqyah syirkiyah. Wa in kana ruqyah yud'a biha ghairullah wa yutlabu shifa' min ghairihi fa hadha syirkul akbar. Iya, karena bentuknya ada doa dan istighatsah billah. Kalau ruqyahnya di luar dari hal itu, dia tidak meminta doa kepada selainnya, cuma menggunakan baca-baca biasa, tidak Al-Quran, kemudian jelas bahasa Al-Quran. Nah, sembarang dia bilang. Nah, iya. Maka ini dia yakini Allah yang menyembuhkan, Allah yang mengangkat. Maka ini masuk dalam syirik asghar. Kenapa bisa? Menjadikan sebab. Iya, ja'ala sababan ma laysa sababa. Iya. Dikatakan syirik asghar karena nantinya Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan sebab. Penentuan sebab. Terus فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغايتها. ini ya. Maka perhatikan tafsir ini. Wa iyyaka, dan hati-hati kamu untuk menghukumi orang yang terhadap ruqyah dengan satu hukum bersama adanya tingkatan-tingkatan pada sebab dan alasan-alasannya. Jadi begitu pula tamaim, ya. Begitu pula tamaim. Iya. Jangan langsung kita lihat ini banyak rinciannya. Iya. Kalau terpenuhi syaratnya, kalau misalnya kita lihat ini orang ini jangan dikatakan anta syirk, anta musyrik, tidak juga. Kita katakan ya akhi, orang seperti ini perbuatan kesyirikan. Orang yang berbuat seperti ini itu masuk dalam golongan kesyirikan. Iya, kita nasihati dia. Kalau dikatakan biar bisa syirik, nah, kalau ini ya Allah yahdi, kita nasihati. Bisa saja dia jahil, ya, bisa dia tidak tahu karena tidak belajar. Jadi selesai kita alhamdulillah dari bab ini. Insyaallah besok atau pertemuan berikutnya kita masuk di bab man tabarraka bi syajaratin aw hadirin. Ini insyaallah beberapa bab depan seperti ini melihatnya. Seperti ini sampai akhir dari bab itu seperti ini, menjelaskan tentang syirik dan rinciannya. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kita bisa ambil. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.